Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aurelia Nabila dengan NIM 2100243. Di sini saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari manajemen humas yang dipimpin langsung oleh Bapak Hanif Al-Kandri dan Bapak Singgi Ginanjar. Materi yang akan saya jelaskan mengenai kegiatan public relation dan syarat menjadi praktisi public relation. Untuk kegiatan public relation, sebenarnya di lembaga manapun itu merupakan implikasi atau implementasi dari tugas public relation untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan lembaga organisasi demi menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak atau perantara dari lembaga tahap publiknya dan pelatihnya sebagai juru karya organisasi serta menyeluruh. Dan pada hakikatnya public relation atau petugas praktisi public relation ini adalah mereka yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan semua hal dan memang seharusnya dipublish dan diketahui oleh publiknya lembaga dengan berbagai macam simbol yang bisa dimanfaatkan melalui komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi public relation. Pada prinsipnya tugas utama dan kegiatan utama dari seorang praktisi public relation selalu terkait dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, dan kegiatan berkomunikasi itu bisa dibagi kepada dua hal. Yang pertama bentuk verbal, yang kedua bentuk non-verbal. Dan sebagian besar pekerjaan praktisi public relation ini adalah menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis yang berkaitan dengan kegiatan atau event yang harus disampaikan kepada pers. Ini dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk lisan atau verbal adalah jumpa pers, open house, presenter, dan lain-lain sebagainya. Sementara dalam bentuk komunikasi non-verbal itu meliputi penyelenggaraan pameran, seminar, special event, riset. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Menurut Rusian Man Activity, aktivitas utama dari praktisi public relation di sebuah lembaga itu minimal dua. Yang pertama, sebagai komunikator. Public relation atau praktisi PR ini seharusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal serta secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, sebagai backup dalam manajemennya. Public relation atau seorang praktisi PR-nya lembaga harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga seperti manajemen promosi, marketing, atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, man activity yang paling utama adalah sebagai image maker. Seorang praktisi PR harus menciptakan image positif baginya lembaga. Image maker kalau harus dikembangkan lagi bahwa praktisi aktivitas dari public relation office ada 5. Yang pertama, komunikasi. Kondisi pertukaran ide, pesan, informasi melalui visualisasi, lisan, tulisan, verbal, dan non-verbal. Yang kedua, adanya publisitas. Publisitas sama dengan diskriminasi pesan yang terancang didesain oleh lembaga atau organisasi melalui media tertentu tanpa bayaran untuk meningkatkan minat terhadap organisasi tertentu. Yang ketiga, promosi.
Aktivitas mengkreasikan, menstimulasi perhatian terhadap produk. Yang keempat, proses agent. Bisa dimanfaatkan melalui soft moves seller. Yang kelima, integritas marketing. Fungsi PR adalah pendukung pemasaran dan tujuannya beriklan pada sebuah organisasi yang mereka jual adalah satuan benar yang ideal. Pada sumber lain kita lihat apa saja yang menjadi aktivitas dari public relation officer ini. Yang pertama terkait dengan manajemen isu, artinya mengidentifikasi reaksi publik terhadap lembaga. Yang kedua berkaitan dengan manajemen krisis menghadapi problem. Yang ketiga public informasi officer, yaitu sebagai penghubung antara lembaga dengan pemerintahan, antara lembaga dengan media, antara lembaga dengan publik. Yang keempat, bekerja mewakili lembaga atau perusahaan untuk menghadapi politisi, perangkat pemerintah yang punya peranan dalam menentukan kebijakan. Yang kelima, bahwa praktisi berperan menciptakan dan meningkatkan hubungan antara organisasi dengan masyarakat. Terakhir kita masuk ke dalam materi apa saja syarat yang harus dimiliki seorang praktisi PR. Yang pertama, praktisi PR itu harus mampu menghadapi semua orang yang memiliki keanekaragaman karakter budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan jelas. Yang ketiga, mampu mengkoordinasikan segala sesuatu. Seorang praktisi PR adalah seorang partner yang handal. Yang keempat, memiliki integritas personal yang sangat tinggi. Yang kelima, memiliki imajinasi kreatif. Yang keenam, kemampuan mencari tamu. Mereka dituntut untuk memiliki akses informasi yang luas. Yang ketujuh, harus mampu melakukan penelitian, mengevaluasi hasil, dan sesuatu kondisi keadaan yang harus berkaitan dengan image lembaga. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.